Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mata kuliah akuntansi perpajakan, ini di tatap muka keempat. Materi kita tentang PPh 22, pajak penghasilan 22. Pajak penghasilan 22 garis besarnya ini pajak tentang penyerahan barang. Penyerahan barang yang dimaksud ini adalah jual beli barang. Jual beli barang yang pertama, jual beli barang dari impor. Kalau kita sebagai wajib pajak dalam negeri, kita membeli barang impor, maka itu dikenakan PPh 22. Kemudian yang kedua, untuk barang-barang tertentu, ya, yang pungutannya pungutan yang tarifnya tertentu. Contoh cukai, ya. Cukai itu bagian dari, cukai itu kan pungutan, ya, pungutan yang menggunakan tarif pungutan tertentu. Misalkan industri kertas, industri bahan bakar minyak. Nah, itu dikenakan PPh 22. Terus yang ketiga, pembelian barang, ya, atau jasa yang dibiayai dari APBN atau APBD. Yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Nah, ini merupakan materi penguatan rekan-rekan di bidang pajak, ya, utamanya pajak penghasilan. Kemarin sebelumnya sudah mempelajari PPh 21. Setelah PPh 21 PPN, teman-teman sudah mempelajari dasar perhitungannya beserta jurnalnya. Dan yang saat ini PPh 22 itu kalau dikumpulkan dalam satu semester sudah lumayan sekali, ya, kompetensi yang teman-teman bisa raih dari sekarang. PPh 22 ini merupakan salah satu bentuk pemotongan dan pungutan PPh yang dilakukan oleh pihak lain terhadap wajib pajak. Artinya ini yang memotong PPh 22 itu adalah pihak lain. Dalam hal ini kalau kita sebagai pembeli, maka yang memotong adalah si penjual. Ya, yang memotong adalah si penjual. Kalau kita sebagai penjual, maka kita memotong PPh 22 si pembeli. Kalau pembelinya pertama adalah dari dana kementerian, ya, dana kementerian. Atau kalau kita membeli barangnya barang impor, itu juga dikenakan PPh 22 terhadap wajib pajak yang melakukan penyerahan barang. Penyerahan barang itu berarti setelah ada pembayaran, ya, kan transaksi itu ya bagian dari penyerahan barang. Kedua barang yang pertama itu kita menyerahkan uang, barang yang kedua kita mendapatkan barang yang kita bayar. Pada umumnya pengenaan PPh pasal 22 ini dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga penjual atau pembeli kemungkinan besar akan mengalami keuntungan. Selain itu, juga PPh pasal 22 dapat dikenakan pada pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Jadi akuntansi PPh pasal 22 adalah bagaimana proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh 22. Nah, ini jurnal, ya, jurnal yang dicatat oleh bendaharawan pemerintah. Jadi anggapannya begini, kalau di pemerintahan itu kan melakukan jual beli barang, bukan melakukan jual beli barang, ya, tapi membeli barang kepada pihak ketiga, ya. Maka pada saat pembelian barang tersebut dicatatlah PPh-nya, ya, dicatatlah PPh-nya yang akan dipungut PPh 22 oleh bendaharawan pemerintah. Kemudian di sini di sisi perusahaan, maka perusahaan mencatat, karena yang belanja pemerintah yang mencatat pajaknya adalah perusahaan. Perusahaannya itu perusahaan yang PKP yang bisa mengenakan pajak. Kalau penjualannya tunai, maka menerima uang kas sebesar harga yang dijual beserta ada tambahannya PPN 10%. Misalkan harga barangnya 10.000, ya, PPN-nya 10%, berarti si penjual akan menerima pajak keluarannya 1.000. Pajak keluaran 1.000, penjualannya 10.000, uang yang diterima sama si penjual itu 11.000. Itu kalau tunai.
Kalau piutang bagaimana? Ya tinggal diganti aja. Piutang dagang 11.000, penjualannya 10.000, PPN keluarannya 1.000. Kemudian si pemerintahnya atau bendaharawannya ini sebagai yang dipotong pajaknya. Maka ditulis itu. Kan pemerintah kalau beli barang, tadi barangnya 11.000 ya. Berarti ngeluarin uang sebesar 11.000 dengan rincian PPN keluarnya itu misalkan ya 1.000. Kemudian PPh pasal 22 dibayar di mukanya sekian-sekian. Kalau itu ada pungutan selain dari PPN. Cuman ini jurnalnya agak kurang pas ya. Maka kalau yang pasnya bagaimana? Yang pasnya berarti di PPh pasal 22 dibayar di mukanya. Kalau seandainya yang dikenakan itu PPh pasal 22 dibayar di mukanya 1.000. Maka persediaan barang dagang 10.000, kemudian PPh pasal 22 dibayar di muka di debit 1.000, kasnya 11.000. Ya, kasnya 11.000. Maka pada saat mendengarkan uraian ini, teman-teman juga sambil mencatat ya, agar bisa kebayang dari penjelasannya. Kalau kurang jelas ya berarti diulang lagi. Seandainya ini yang dicatat adalah PPN keluarannya, ya berarti persediaan barang dagang 10.000, PPN keluaran 1.000, di debit kasnya 11.000. Itu ya, hanya perbedaan sudut pandang aja. Kemudian PPh pasal 22 yang dipungut oleh pemungut, maka bagi perusahaan dianggap sebagai biaya dibayar di muka. Ya. Kenapa biaya dibayar di muka? Ya karena langsung saat itu juga pada saat pembelian barang langsung dipotong PPh 22, berarti kan sudah dibayar di muka. Ya, sudah dibayar di awal. Nah, itu maksudnya. Biaya ini nanti akan dapat dipakai sebagai kredit pajak untuk pajak terutang tahun berikutnya. Jadi nanti si pemerintah yang tadi udah membeli 1.000 itu nanti bisa mengurangi hutang pajak tahunannya karena sudah membayar di awal PPh 22 sebesar 1.000. Ya. Siapa aja yang berhak memungut atau berhak memotong PPh 22? Yang pertama bendahara pemerintahan, berarti ini kaitannya dengan uang-uang dari APBN atau APBD yang digunakan untuk pembelian barang, ya. Kemudian badan-badan tertentu memungut pajak dan wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain-lain. Contoh kalau badan tertentu yang melakukan di bidang impor, misalkan ya bea cukai, misalkan bea cukai atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan impor, maka perusahaan itu berhak untuk memungut PPh 22. Kita sebutlah perusahaannya perusahaan B ya. Nah, perusahaan B itu kegiatan transaksinya beli barangnya barang impor, maka pada saat ada pembeli yang membeli barang dari perusahaan B, si perusahaan B berhak memotong PPh 22-nya. Atau wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Barang mewah itu berapa ukurannya, Pak? Barang mewah ini ukurannya relatif ya. Bisa dikategorikan mewah itu 200 juta ke atas atau sampai dengan mulai dari 1 miliar sampai dengan yang tidak terhingga nilainya. Itu dikategorikan barang mewah. Nanti teman-teman kalau di tempat bekerja menangani PPh 22, nah maka teman-teman harus tahu dulu ini di perusahaan ini bisa digolongkan barang mewah tidak. Kalau digolongkan barang mewah berarti dikenakan PPh 22 ya. Jadi itu dasarnya, harus tahu dulu. Pembelian mesin dari luar negeri ya. Pembelian mesin dari luar negeri, nah itu dilihat itu sudah pasti masuk PPh 22 ya, sudah masih masuk PPh 22. Kenapa? Karena belinya dari luar negeri. Kemudian
Yang berhak menjadi pemungut itu ada Bank Devisa, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Usaha Milik Negara, BI. Artinya ini adalah badan-badan pemerintahan ya, badan-badan pemerintahan dan badan swasta. Badan-badan pemerintahan dan badan-badan swasta. Kemudian yang digolongkan mewah yang dikenakan PPh 22. Rinciannya pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari 20 M. Nah, ini jarang ya. Kalau di industri mungkin orang yang sangat kaya banget dia punya kapal pribadi. Kapal pesiar juga sama. Rumah beserta tanah dengan harga jual pengalian lebih dari 10 miliar juga sama. Apartemen, ya, kendaraan bermotor atau hal-hal lainnya. Kalau kita lihat di sini, berarti ini yang sudah mencapai angka miliaran itu dikategorikan barang mewah. Ya. Dikategorikan barang mewah. Nah, ini mungkin teman-teman sudah ada yang mempelajari PPh 22 atau yang baru saat ini mempelajari PPh 22. Nah, ini dasar ketentuannya ya. Ketika kita akan menghitung PPh 22, maka kita harus mengetahui dulu harga barangnya berapa. Ya, harga barang berapa yang disebut sebagai cost. Kemudian apakah dalam pembelian tersebut ada asuransinya, itu yang disebut sebagai insurance. Kemudian apakah ditanggung atau membayar biaya angkutnya, ya, freight itu disebut sebagai biaya angkutnya. Setelah itu sudah diketahui, dilihat itu perusahaannya punya API gak atau angka pengenal impor. Kalau dia punya API, maka dia dikalikan 2,5%. Kalau nggak punya API, dikalikan 7,5%. Ya, angka pengenal impor ini sebagai identitas bahwa perusahaan tersebut terdaftar, ya, terdaftar sebagai importir. Seandainya tidak punya NPWP, bagaimana Pak? Ya, dikalikan 100%. Ya, dikalikan 100%. Dasar pengenaan, kita lihat contoh ilustrasi di sini. PT ABC ya menjual barang pada Departemen Keuangan. Nah, Departemen Keuangan itu kalau melakukan transaksi kan sudah pasti dananya dari APBN. Ya, dananya dari APBN. Ini udah jelas, ini pasti dikenakan PPh 22. Siapa yang memotong? Yang memotong PT ABC, ya. Yang memotong PT ABC. Perhitungannya pertama, nah, untuk menghitung PPh 22, maka harganya ini belum termaksud PPN. Harganya harus belum termaksud PPN. Di dalam soal ini, harga jual udah termasuk PPN. Nah, berarti PPN-nya harus dikeluarkan dulu ya. PPN-nya harus dikeluarkan dulu. Bagaimana cara mengeluarkannya? Cara mengeluarkannya menggunakan rumus 100/110. Dasar 110 itu karena PPN yang udah dibayar berapa? 10%. Jadi untuk menghilangkan nominal 10% yang ada di 2.200.000 dengan cara dibagi 100/110 kalikan nilai penjualan. Maka dapat harganya 2 juta. Ya, 2 juta belum termaksud PPN. Berarti PPh 22-nya yang dipotongnya itu 1,5% dikalikan 2 juta. 300.000. Ingat, PPh 22 300.000. Ya. PPh 22-nya 300.000. Kalau ditanya PPN-nya berapa? Ya berarti 2 juta kali 10%, 200.000, sorry. Ya. 2 juta dikalikan 10% kalau ditanyakan PPN-nya. Berarti 200.000. Jurnalnya PT ABC, dia yang menjual, berarti dia menerima uang 2.200.000 dengan rincian penjualannya 2 juta, PPN keluarannya 200.000. Nah, kemudian yang dipungut sama si PT ABC itu PPh 22. PT ABC udah potong PPh 22. Ya, 300.000 dan PPN keluaran 200.000. Berarti di sini ya ada uang yang sudah diterima sama si
si penjualnya itu sebesar, kalau kita lihat di sini ya, ini hanya PPN keluarannya aja sebesar 200.000. Nah, jurnal yang dicatat sama si Kementerian Keuangan udah bayar 300.000 plus sudah bayar 200.000. Jadi dia bayar 500.000 ya. Dia bayar 500.000. Kesimpulannya, yang dia bayar itu, total yang dia keluarkan 2 juta. Itu harga barang, 500.000-nya rincian dari PPh pasal 22 300.000 dan PPN keluarannya 200.000. Nah, ini teman-teman juga wajib ini melakukan coret-coretan agar paham. Jadi tidak hanya didengarkan aja. Syukur-syukur juga bisa dicoret-coret, itu malah lebih cepat pahamnya ya. Berikutnya, si Kementerian Keuangan juga buat jurnal. Jurnal apa? Jual pembelian barang ya. Berarti belanja barang pada kas, bukan beban ya, tapi belanja. Kalau di pemerintahan disebut belanja, kenapa? Karena motif pembeliannya bukan buat nyari untung, tapi untuk kemaslahatan, untuk kebermanfaatan. Ya, itu bedanya belanja dengan beban. Kemudian mencatat pemungutan PPh 22 dan PPN. Ya, kas 500.000, penerimaan PPh pasal 22 300.000, penerimaan PPN 2 juta. Ini siapa yang nyatet, Pak? Ini yang nyatet adalah Direktorat Jenderal Pajak kalau dalam hal ini ya. Karena kan Direktorat Jenderal Pajak yang menerima kas dari pendapatan PPh pasal 22, pendapatan PPN. Bukan penerimaan ya, jadi namanya pendapatan. Berikutnya, contoh dari PPh 22 yang impor. Ini kalau ada pembelian barang yang barangnya adalah barang dari luar negeri. Tadi berapa harga barangnya? Harga barangnya ini $100 per unitnya, dikalikan 100 unit ya. Dikalikan kurs pada saat itu berapa? 10.000. Jadi yang dikeluarkan untuk beli barang, harganya ya, cost dalam hal ini 100 juta. Dikalikan bea masuk. Misalkan tidak ada asuransi di sini. Ya, misalkan tidak ada asuransi, tapi di sini disertakan asuransinya ya. Ada asuransi nggak di sini? Oh, tidak ada. Tidak ada asuransi ya. Jadi langsung aja. Harga barang 100 juta ditambah 1 juta ditambah 500.000. Bea masuk lain-lain ya. Bea masuk lain-lain. 1% 0,05 dari harga jual. Kemudian karena ini di dalam soalnya disebut dia mempunyai api ya. Kalau dia mempunyai api, maka dia dikalikan 2,5%. 2,5%. Kalau dia tidak punya api, maka dikalikan 7,5%. Nah, sudah dapat PPh 22-nya 2.537.500. Kemudian kalau ini juga dikenakan PPN sebelum harga jual, maka 10% dikalikan 101.500.000 ya, 101.500.000. Jurnal yang dicatat sama si PT ABC ya. Jurnal yang dicatat sama si PT ABC ini adalah pembelian pada hutang dagang. Sebentar, ini kita ya, pembelian pada hutang dagang. Kenapa? Karena di sini PT ABC anggapannya sebagai si pihak pembeli. Ya, si pihak pembeli. Pembeliannya secara kredit berapa? Totalnya ya, 101.500.000. Kalau dirincikan yang dibayar PPN-nya dan PPh 22, berarti PPh pasal 22 dibayar di muka ini 2 juta
537.500. Ini nolnya kebanyakan ya teman-teman. Nolnya kebanyakan. PPN masukannya 10.150.000. Maka ini jurnal yang ini teman-teman revisi lagi ya, dibuat catatan lagi. Kemudian bea cukai atau negara yang menerima itu besarnya, ini juga disesuaikan juga nih, ini keliru ya teman-teman. Penerimaan PPA pasal 22-nya 2.537.500. Kemudian PPN-nya, PPN masukannya 10.150.000. Maka hasilnya 12.637.500. Nah, ini yang di bawah ini teman-teman revisi. Hasilnya ini keliru. Tapi jurnalnya betul ya. Penerimaan diganti dengan nama akun pendapatan. Jadi bukan penerimaan, tidak ada nama akun penerimaan. Nah, nanti di latihannya silakan teman-teman sesuaikan akunnya sesuai dengan yang tadi saya ralat. Ya, dan coba dikerjakan, dan coba ini pada saat menyimak ulasan disertakan coret-coretan agar lebih mudah pemahamannya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dalam ulasan ini. Semoga sangat membantu untuk pemahamannya, dan teman-teman sudah mempunyai 3 kompetensi, PPA 21, PPN, dan PPA 22. Bagi yang mengikuti perkuliahan ini dengan sungguh-sungguh dan mengerjakannya. Juga semua latihan ya harap dikerjakan, latihan-latihan yang saya berikan, karena minggu depan jadwal kita adalah insya Allah kita akan membahas latihan-latihan yang sudah teman-teman kerjakan. Jadi selalu diselang-seling ya teman-teman, agar apa yang dikerjakan itu nyangkut. Tidak terlalu banyak, nyangkut itu bagus ya. Nanti kalau sudah bisa penyelesaian mungkin kita tambahkan lagi materinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.